Saya mau kasih gambaran bahwa berbisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Hati-hati gitu ya. Saya bicara seperti ini karena sejak lulus dari kampus dulu tahun 99 ya, saya langsung terjun ke dunia bisnis. Dari tahun 2007 saya membimbing ribuan pelaku UMKM ya, dan ada satu data statistik yang ini harus diketahui oleh siapapun yang mau terjun ke dunia bisnis, bahwa 80% bisnis itu mati dan tutup di tahun pertama. Saya ulangi ya, 80% bisnis mati dan tutup di tahun pertama. Dan bisnis yang bisa bertahan sampai 5 tahun, itu kurang lebih hanya di angka 4%. Ya. Jadi kok bisa begitu tinggi ya angka kegagalannya? Karena banyak orang berbisnis, satu ya modalnya nekat doang aja gitu ya, nggak cukup Bapak Ibu semua ya, kalau modal berani, modal keberanian betul itu modal awal, tapi itu tidak cukup. Membangun bisnis butuh ilmu yang memadai, membangun bisnis butuh ada mentor yang mendampingi, ya sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Membangun bisnis kita butuh modal yang cukup, karena tidak sedikit sebuah bisnis tutup bukan karena bisnisnya jelek, tetapi ya memang prosesnya seperti itu gitu ya. Di awal harus bisa sampai menemukan dulu ceruk pasar yang tepat. Nah, itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Nah, kalau sepanjang proses sampai menemukan ceruk pasar yang tepat belum bisa diperoleh, maka apa yang terjadi? Ya masih harus menyuntikkan dana. Nah, ini yang tidak banyak orang yang menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa membuat sebuah bisnis tutup bukan karena bisnisnya buruk, enggak gitu ya. Tapi karena memang ya prosesnya saja yang harus dilewati gitu ya, dan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Bahkan, ini saya nggak bicara perusahaan kecil, perusahaan besar sekalipun. Bapak Ibu kalau ya 10 tahun terakhir inilah ya, katakanlah kita dihebohkan kan dengan hadirnya startup-startup gitu ya, yang bahkan sudah jadi unicorn gitu ya, bahkan bukan unicorn lagi, decacorn gitu ya, yang luar biasa para unicorn ini bergabung ya, tapi ternyata sebetulnya bisnis model selama ini bisnis model yang bubbling ya, bubbling itu kayak gelembung, satu saat tinggal tunggu tanggal mainnya, boom, pecah gitu ya, karena nggak mampu lagi menahan. Pola kerja dari startup misalnya selama ini ya mereka berupaya mencari pasar, mencari pelanggan dengan cara membakar uang, ya, membakar uang, bikin bonus yang akhirnya nggak masuk akal gitu ya, gratis ongkos kirim, harga yang begitu murah, ada promosi-promosi ini itu, yang harapannya adalah dengan pola seperti itu bisa mendapatkan konsumen. Tetapi yang parahnya adalah konsumennya juga ketergantungan terhadap diskon gitu ya, terhadap apa, hal-hal yang sifatnya gratis yang membuat akhirnya, begitu ada kompetitor lain ya, contoh misalnya Tokopedia. Nah, begitu ada Shopee masuk, wah ya limbung gitu kan. Makanya akhirnya kemudian kan Tokopedia bergabung dengan, eee, Gojek misalnya. Jadilah GoTo gitu ya. GoTo yang ternyata begitu merilis saham, angkanya terus turun. Dalam waktu 6 bulan sejak dirilis GoTo, nilai sahamnya bahkan anjlok sampai ke 70%-nya anjlok gitu ya, sehingga ya pasti siapapun yang membeli saham di sana ya merugi. Nah, inilah yang kemudian harus membuat siapapun lebih aware gitu ya, bahwa ya memang tidak mudah membangun bisnis.